Kalau konflik ini terus melebar, yang kena bukan cuma Iran dan Israel. Jadi gini, sekarang sudah ada laporan warga negara asing, termasuk warga Cina, ikut terdampak di Iran. Ada yang terjebak di wilayah serangan, ada yang terluka. Pemerintah Cina pun memberi peringatan keselamatan dan minta warganya menjauh dari zona konflik. Artinya jelas, ini bukan lagi urusan dua negara, ini sudah menyentuh warga sipil internasional. Di tengah situasi panas itu, muncul juga simbol bendera merah di Iran. Banyak yang panik dan mengira itu tanda perang besar. Padahal dalam tradisi Iran, khususnya Syiah, bendera merah sering jadi simbol sejarah. Tanda darah yang belum terbalas atau ketidakadilan yang dianggap belum selesai. Jadi itu merupakan simbol emosional dan historis, bukan otomatis deklarasi perang global. Namun yang lebih penting dari simbol adalah korban. Setiap konflik besar yang paling cepat terdampak itu rakyat biasa, bukan elit, bukan pengambil keputusan, namun warga sipil. Disinilah ajaran Islam sebenarnya sangat tegas. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 75, turun dalam konteks kaum muslim di Mekah yang ditindas dan tidak bisa membela diri. Mereka disiksa dan dipaksa meninggalkan iman. Ayat tersebut menyeru agar kaum beriman membela orang-orang lemah yang tertindas. Jadi konteksnya bukan ekspansi, namun pembelaan terhadap korban ketidakadilan. Lalu dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, turun ketika ada hubungan sosial antara muslim dan non-muslim yang tidak ikut memerangi mereka. Allah menegaskan bahwa berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka itu tidak dilarang. Artinya konflik tidak menghapus kewajiban adil. Kini soal hadis, ini penting kita pahami konteksnya. Pertama, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh seorang muwahhid, orang non-muslim yang terikat perjanjian perlindungan, maka ia tidak akan mencium bau surga. Konteksnya di zaman Nabi Muhammad SAW ada non-muslim yang hidup berdampingan dengan kaum muslim dalam perjanjian damai, zimmah atau aman. Mereka tidak ikut perang. Nabi menegaskan bahwa melanggar perlindungan itu dosa besar. Artinya warga sipil yang tidak ikut berperang punya hak keamanan. Kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian berharap bertemu musuh, mintalah keselamatan kepada Allah. Tapi jika kalian terpaksa bertemu mereka, maka bersabarlah. Konteksnya adalah Nabi Muhammad SAW menasihati para sahabat sebelum menghadapi peperangan. Beliau tidak pernah memuliakan perang sebagai tujuan. Perang itu kondisi darurat, bukan cita-cita. Yang ideal adalah keselamatan dan perdamaian. Ada juga riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak dalam perang. Dalam beberapa hadis sahih, ketika ditemukan korban wanita dalam peperangan, Nabi menegur dan melarang hal itu. Artinya bahkan dalam kondisi perang pun ada batasan moral yang ketat. Jadi kalau hari ini konflik makin melebar, ada warga negara lainnya ikut terdampak. Dari perspektif ajaran Islam yang harus dijaga pertama adalah nyawa yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Apakah keputusan politik boleh membuat rakyat biasa terus jadi korban? Apakah simbol balas dendam akan menghentikan siklus kekerasan? Dan kalau konflik makin luas, siapa yang benar-benar siap menanggung akibatnya? Sejarah selalu berulang. Yang paling cepat menderita bukan pemimpin, tapi rakyat biasa. Dan justru di situ, ajaran tentang keadilan, perlindungan, dan keselamatan menjadi sangat relevan untuk direnungkan.